أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jannah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jannah rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk mempelajari dan mengamalkan agama yang kita cintai ini. Sholawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, termasuk untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik ilmu perdukunan dalam tinjauan Islam. Sisi-sisi pembahasan meliputi 1. Perdukunan dahulu dan sekarang. Yang kedua, kemungkaran yang dilakukan oleh praktek perdukunan. Adapun yang ketiga adalah pandangan ulama-ulama besar mengenai praktek-praktek perdukunan dan hukum perdukunan di dalam Islam. Sahabat Jannah rahimakumullah. Tentunya hal yang melatar belakangi pembahasan kali ini antara lain adalah berita yang viral akhir-akhir ini, yaitu para pelaku supranatural di Banyuwangi yang akan mendirikan persatuan dukun Nusantara, dan mereka pun akan menggelar festival santet. Sungguh sangat miris. Ini tentunya akan merusak akidah kaum muslimin semuanya, dan akan pun merusak generasi-generasi muda di Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Yang pertama, perdukunan dahulu dan sekarang. Berikut penjelasan sekilas tentang sisi-sisi kesamaan dan perbedaan antara dukun zaman dahulu dan zaman modern sekarang ini. Pada zaman dulu, para dukun lebih banyak beroperasi di daerah pedalaman yang minim ilmu pengetahuan, serta kurangnya pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Umumnya masyarakat yang mendatangi dukun adalah golongan yang tidak berilmu dan bertempat tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan ataupun medis, atau kurangnya biaya untuk berobat ke pusat kesehatan. Tujuan mendatangi dukun terbatas pada urusan tertentu saja, seperti berobat atau minta ilmu tangkal ataupun juga pelet. Dukun pada zaman dulu amat mudah dikenal oleh masyarakat melalui penampilannya secara fisik dan zohir. Mereka tidak terlalu antusias untuk mendapatkan harta dari para pasiennya. Pemberian atau imbalan yang mereka terima sangat sederhana, bahkan kadangkala hanya menerima sebatang rokok atau uang sekadarnya tanpa ada tarif tertentu. Dukun zaman dulu tidak menjadikan profesi perdukunan sebagai sumber mata pencarian atau penghasilan pokok untuk biaya kehidupan sehari-hari. Di samping itu, mereka sangat memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya, dan tidak menyamar dalam prakteknya sebagai seorang yang soleh. Adapun perdukunan zaman sekarang, yang di zaman modern, mereka melakukan prakteknya di kota-kota besar, bahkan membuka pusat perdukunannya dengan izin resmi. Ilmu perdukunan mereka didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Para pasiennya orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Tujuan mendatangi dukun tidak terbatas pada urusan klasik, seperti urusan berobat, akan tetapi lebih meluas lagi hingga ke dalam masalah profesi dan pekerjaan yang sedang mereka geluti. Ada yang mendatangi dukun untuk mendongkrak kepopuleran, untuk menjadi lebih cantik, agar menang dalam pilkada, agar bisa bertahan dalam posisi jabatan yang sedang dipegang, atau naik ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Dukun zaman modern amat sulit untuk dikenal sebagai dukun secara fisik atau zohir, karena penampilannya rapi, mungkin menaikkan kendaraan mewah, serta berteman dengan orang-orang terpandang. Dalam prakteknya, dukun zaman modern menetapkan tarif tertentu, mungkin bisa mencapai jutaan rupiah. Perdukunan pada zaman modern menjadi sebuah profesi resmi sebagai sumber mata pencaharian atau penghasilan pokok untuk biaya kehidupan sehari-hari. Para dukun zaman modern lebih gila dan lebih bejat, tidak lagi memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya.
Mereka kadangkala mencabuli para pasiennya, bahkan mungkin meminta untuk mensetubuhi istri pasiennya sampai menikah gadis-gadis tanpa batas. Di samping itu, dalam prakteknya mereka menyamar sebagai seorang yang soleh dan mungkin mengaku sebagai seorang wali, habib, atau mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jannah rahimakumullah. Adapun sisi-sisi kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun, secara ringkas ada 3 jenis, yaitu 1. Mengaku mengetahui hal-hal gaib. Hal ini adalah syirik dalam tauhid rububiyah, karena mengaku dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Padahal ini adalah kekhususan bagi Allah semata. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah tiada seorang pun di langit maupun di bumi yang dapat mengetahui yang gaib kecuali Allah. Yang kedua, bermitra dengan jin atau setan. Kerjasama ini memiliki konsekuensi agar seseorang tersebut memberikan sebagian ketaatan kepada jin atau setan. Hal ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah. Yang ketiga, telah berbuat kebohongan di tengah-tengah masyarakat dan memakan harta mereka dengan cara batil atau haram. Dan yang terakhir adalah pandangan para ulama dan imam-imam besar mengenai hukum tukang sihir dalam syariat Islam. Yang pertama adalah dari Imam Malik rahimahullah berkata, tukang sihir yang melakukan penyihiran yang tidak dilakukan oleh orang lain untuknya. Perumpamaannya adalah seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa orang itu harus dibunuh jika dia sendiri mengerjakan hal tersebut. Yang kedua adalah pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Habsyah, Jundud bin Abdillah, Jundud bin Ka'b, Qais bin Sa'ad, dan Umar bin Abdul Aziz. Itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan Malik. Yang ketiga pendapat dari Al-Qurtubi rahimahullah. Para ahli fikih telah berbeda pendapat mengenai hukum tukang sihir muslim dan zimmi. Imam Malik berpendapat bahwa seorang muslim jika melakukan sihir sendiri dengan suatu ucapan yang dapat menjadikannya kufur, maka dia harus dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat, dan tidak pula taubatnya diterima. Karena itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan senang hati, seperti orang zindik atau pelaku perzinahan. Dan karena Allah Ta'ala telah menyebut sihir itu sebagai kekufuran melalui firman-Nya. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Adapun pendapat dari Ibnu Munzir rahimahullah, jika ada seseorang yang mengaku bahwa dia telah melakukan sihir dengan ucapan yang mengakibatkan kekufuran, maka dia wajib dibunuh jika tidak bertobat. Demikian juga jika dia terbukti melakukan dan ada bukti yang menyatakan bahwa ucapan itu berupa kekufuran. Jika ucapan yang dia sebutkan bahwa dia telah melakukan sihir dengan ucapan tersebut tidak termasuk sesuatu atau yang kufur, maka tidak boleh membunuhnya. Dan jika merupakan kejahatan pada orang yang disihir, maka diharuskan hukuman kisos baginya jika dia melakukannya dengan sengaja. Dan jika tidak termasuk tindakan yang tidak mengharuskan kisos padanya, maka dia harus membayar diat atau denda. Yang kelima merupakan pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, para ulama yang berpendapat tentang kafirnya tukang sihir telah menjadikan ayat berikut sebagai dalil. Seandainya mereka itu beriman dan bertakwa. Al-Baqarah ayat 103. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan sejumlah ulama salaf, ada yang mengatakan tidak perlu dikafirkan, tetapi hukumannya adalah memenggal lehernya. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di mana keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan dari Ammar bin Dinar, di mana dia telah mendengar Bajalah bin Abadah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memutuskan agar kalian membunuh setiap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Lebih lanjut, Ibnu Katsir mengatakan, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Sahabat jannah rahimakumullah, demikianlah para pendapat dari ulama-ulama dan imam besar mengenai hukum tukang sihir di dalam Islam.
Semoga kita semua terhindar dari praktek-praktek perdukunan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.